Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis strukturisasi kelembagaan Desa Mandiri Pangan berkelanjutan di Kabupaten Semarang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ririn Safitri, saya dari Departemen ESL IPB. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan. Menurut World Commission on Environmental Development, pembangunan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi kemampuan dan mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, peningkatan potensi produksi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Kedua, menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang harus berwawasan lingkungan dan sekaligus mengusahakan pemerataan yang adil. Prinsip dasar pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan adalah upaya untuk mengatasi kerawanan pangan dan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian pangan. Banyaknya penduduk yang berada dalam kemiskinan mengindikasikan adanya pembangunan yang tidak merata, sehingga diperlukan pengembangan Desa Mandiri Pangan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, diperlukan kajian mengenai strukturisasi kelembagaan Desa Mandiri Pangan berkelanjutan di Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui bagaimana struktur kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan Desa Mandiri Pangan agar dapat berkelanjutan dilakukan dengan menggunakan analisis interpretive structural modeling, dengan menganalisis elemen-elemen yang sensitif terhadap indeks dan status keberlanjutan pengembangan Desa Mandiri Pangan dari aspek hukum dan kelembagaan, yaitu dengan menggunakan analisis multidimensional scaling. Berikut ini merupakan hasil analisis dari metode ISM yang berupa Matrix Transfer Power Dependence lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Semarang. Pada sektor 1 terdapat satu titik, yaitu lembaga sosial. Pada sektor 2 terdapat pengolah hasil pangan, pemasar hasil pangan, kelompok tani, ternak, nelayan, koperasi dan UKM, lembaga keuangan mikro, Gapoktan, dan KTNA. Kemudian pada sektor 3 terdapat dua titik, yaitu pembudidaya pangan dan Disperindag. Kemudian pada sektor 4 terdapat Kementerian Pertanian, Dinas Teknis, Badan Ketahanan Pangan, BP4K, tokoh masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pembibitan, Unit Pembenihan Rakyat, Balai Benih Ikan, Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan penyuluh. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pengembangan Desa Mandiri Pangan, yang mana sektor ini bertugas dalam pengembangan program kebijakan pertanian, kemudian pengordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, serta yang terakhir yaitu adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian. Berikut ini merupakan diagram model struktural lembaga yang terlibat dalam pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Semarang. Berdasarkan ranking masing-masing subelemen, maka dapat dibuat hierarki setiap elemen di mana subelemen dengan ranking yang lebih tinggi akan berada pada hierarki yang lebih rendah. Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai indeks keberlanjutan pada pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 78,3 dalam skala keberlanjutan 0 sampai 100 yang berarti baik. Struktur kelembagaan lembaga yang terlibat dalam Desa Mandiri Pangan adalah subelemen lembaga sosial, berada pada sektor 1 atau yang bersifat autonomous. Untuk sektor 2 atau yang bersifat dependent ditempati oleh pengolah hasil pangan, pemasar hasil pangan, kelompok tani, ternak, nelayan, koperasi dan UKM, lembaga keuangan mikro, Gapoktan, KTNA, dan unit pembenihan rakyat. Sedangkan yang berada pada sektor 3 atau yang bersifat linkage adalah pembudidaya pangan dan Disperindag. Pada sektor 4 atau yang bersifat independen yaitu adalah Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Teknis, BP4K, tokoh masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pembibitan, Balai Benih Ikan, Bapeda, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersifat lebih responsif, konsisten, dan berani mengambil kebijakan yang pro masyarakat pembudidaya pangan serta meningkatkan koordinasi antar sektor atau dinas teknis di daerah.
Pihak swasta diharapkan mampu membuka peluang kerjasama atau bermitra dengan para pembudidaya pangan yang menguntungkan dalam upaya pembangunan desa mandiri pangan yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.